Melihat desa kutu terkaya di Indonesia pendapatan 50 miliar. Desa Kutu di Kabupaten Badung, Bali menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan luar negeri. Desa tersebut yang berhasil mengelola dana desa secara tepat sasaran tersebut. Desa yang dahulu miskin itu berhasil meraup pendapatan 50 miliar rupiah dan laba bersih 14,5 miliar rupiah per tahun dari bisnis pariwisata. Bahkan Desa Kutu juga meraih gelar juara 1 nasional dalam lomba desa kategori regional 2 Jawa dan Bali yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Padahal dahulu Desa Kutu merupakan salah satu desa miskin di Bali. Saat ini rata-rata jumlah kunjungan wisatawan di desa tersebut diperkirakan mencapai 3.000 orang per hari. Kesuksesan di bidang pariwisata mengantarkan Desa Kutu menjadi desa percontohan bagi desa lainnya di Indonesia. Upaya pengembangan pariwisata di Desa Kutu ini bahkan sudah dilakukan sejak 1998, jauh sebelum adanya kebijakan TKDD. Wisata andalan Desa Kutu seperti Pantai Pandawa, Gunung Payung, Cultural Park, dan wisata lainnya yang menyuguhkan budaya di sana. Uniknya di desa tersebut terdapat dua peran pemimpin. Pemimpin pertama disebut sebagai kepala desa adat atau pendesa atau bende desa. Bende desa dapat diartikan sebagai pengikat atau orang yang mengatur desa dan bertanggung jawab langsung kepada masyarakat adat di desanya. Pemimpin kedua adalah kepala desa sebagai pelaksana tugas administratif atau pemerintahan. Sebagaimana diketahui pada umumnya kepala desa adalah orang yang dipilih langsung masyarakat dan bertanggung jawab kepada camat. Meskipun ada dua matahari, kedua pemimpin Desa Kutu mampu menyelaraskan irama program pemerintah dan suara-suara dari masyarakat sehingga mempercepat proses pembangunan. Alhasil sistem ini pun dapat diadopsi oleh desa-desa lainnya di Bali. Di Desa Kutu ini masyarakat adat memiliki posisi kuat dalam perputaran roda kehidupan di Bali. Seluruh aset termasuk tanah, sarana pendidikan hingga pemerintahan merupakan aset atas nama masyarakat adat Desa Kutu. Total penduduk Desa Kutu sebanyak 4.170 jiwa dan diklasifikasikan menjadi Krama Ngarep, penduduk asli desa adat, Krama Tamiwu, warga pendatang yang menetap, dan Tamiwu, tamu atau pendatang. Pemanfaatan lahan desa adat untuk aktivitas ekonomi. Pemerintah juga bersinergi dengan masyarakat adat untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Salah satu cara dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberian lahan. Wenang menyebutkan dari 80 hektar lahan masyarakat adat, sekitar 15 hektar telah digunakan untuk aktivitas ekonomi. Partisipasi masyarakat juga terlihat dari model pengelolaan usaha terintegrasi dari badan usaha milik desa adat atau BUMDA yang merupakan program inovasi dari Desa Kutu. Salah satunya tergambar dari unit usaha atraksi wisata khusus Tambis Paragliding. Sejak 1990, Desa Kutu sering dijadikan tempat untuk latihan dan bisnis para layang. Bisnis tersebut pada awalnya dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Sejak 2015, Desa Adat mengajak masyarakat untuk bergabung dan menjadikan bisnis tersebut sebagai bagian dari usaha desa. Program BUMDA memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat. Program tersebut dapat menyerap kurang lebih 250 tenaga kerja yang semuanya adalah Krama atau penduduk Desa Kutu. Selain itu, sektor yang dikelola BUMDA merupakan kesempatan bagi lebih dari 160 kepala keluarga untuk menjadi wirausaha sektor pariwisata dengan berjualan di sekitar area wisata seperti Pantai Pandawa dan Gunung Payung. Kolaborasi tanpa menggeser aturan lokal. Desa Kutu berkomitmen untuk menyelenggarakan program yang memberdayakan masyarakat. Sebagai contoh, program pembangunan unit usaha jasa transportasi pariwisata, di mana Desa Kutu menggandeng salah satu penyelenggara transportasi online yaitu Grab. Namun Desa Kutu memiliki seperangkat kewajiban yang harus dipatuhi terkait dengan penyediaan armada angkutan, proteksi wilayah, sinergi dengan tempat penginapan, dan sinergi dengan kawasan wisata. Armada angkutan harus berasal dari masyarakat asli Desa Kutu. Selain itu, manajemen transportasi dikelola langsung oleh BUMDA. Grab harus melibatkan masyarakat Desa Kutu sebagai driver, lalu tarif yang berlaku disesuaikan kesepakatan antara pihak desa dan Grab. Tarif yang digunakan tidak seperti tarif yang berlaku di Indonesia tetapi menyesuaikan dengan kondisi. Misalnya tarif dari Kuta ke Kutu Rp100.000 tetapi dari Kutu ke Kuta bisa menjadi lebih mahal, misalnya Rp200.000.